Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Mudah-mudahan hari ini kita masih eh, diberikan oleh Allah kesehatan ya, kalian, keluarga dan semua eh, kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan kepada kita balikan kepada Allah dalam bentuk syukur kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara beribadah, ya, tilawah Al-Qur'an. Alhamdulillah anak-anakku kelas 5 kalian mungkin hari ini sudah sholat subuh ya. Sudah tilawah, bentar lagi mungkin kalian sholat duha. Itu pembiasaan yang harus kalian lakukan. Hari ini pembelajaran kita yaitu Bapak akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran ya yang sudah kita pelajari bersama dari pembelajaran pertama tentunya ya sampai terakhir ya pembelajaran tentang Rasul Allah ya. Ada beberapa Rasul yang sudah kita pelajari. Nah, Bapak akan mengevaluasi dari pelajaran pertama kita sudah belajar tentang surat At-Tin ya. Nah, Bapak berikan contoh, boleh ya. Nah, nanti kalian ulangi pembelajaran ini sehingga kalian nanti bisa paham ya, terutama di dalam membaca ayat suci Al-Qur'an ya, surat At-Tin. Pak Iwan akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nanti kalian coba ulangi lagi bacaan kalian, dan Pak Iwan kemarin melihat banyak ya yang bagus-bagus bacaannya ya, dan yang merasa belum lancar insya Allah bisa ya. Terus ulangi lagi surat At-Tin ini, apalagi kalau kalian pahami artinya ya, dan ini yang paling penting. Setelah kalian bisa membaca Al-Qur'an, kita pahami artinya ya. Untuk apa? Untuk menjadi pembelajaran kita supaya lebih baik ya. Nah, kira-kira apa sih pembelajaran atau hikmah dari surat At-Tin ini ya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu kita harus bersyukur Allah memberikan kesempurnaan ya pada tubuh kita ya. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita diberikan oleh Allah tubuh yang sempurna dibanding dengan makhluk yang lain. Nah, caranya apa? Jadikanlah amanah yang Allah berikan ini menjadi manfaat untuk sekeliling kita ya, karena ini untuk diri kita sendiri dan nantinya jadi apa? Jadi pahala kebaikan. Nah, sementara pahala kebaikan itu nanti kita akan tuai nanti di akhirat ya dengan surganya Allah. Ya, jadi dan sebaliknya ketika kita maksiat ya, melakukan amalan-amalan yang Allah tidak ridhoi ya, itu pun akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Jadi kita harus paham bahwa kehidupan ini sementara sayang ya. Kalian menjadi seorang anak ya, kemudian lihat ayah ibu kalian itu adalah orang tua kita. Jadikan itu jadi ladang kebaikan untuk kita ya. Untuk apa? Nanti untuk di akhirat ya, di surganya Allah. Allah akan memberikan satu kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi perbanyak amal kebaikan ya, supaya kita menjadi seorang yang bermanfaat
ya untuk lingkungan kita. Itu yang paling penting. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang dapat menjadi kebaikan untuk di lingkungannya. Nah, jadi proses kejadian manusia itu ya luar biasa. Allah berikan kepada manusia akal, kepada manusia diberikan juga jasmani, rohani, ya, nafsu. Ya, nafsu itu hanya ada pada manusia. Jadi ada nafsu yang baik, ya, ada nafsu yang buruk. Ya, tentu kita ambil nafsu kebaikan, ya, supaya kita semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Itu, ya. Nah, sekarang pelajaran yang kedua, yaitu tentang mengenal nama-nama Allah dan kitab Allah, ya. Ingat nama-nama Allah itu ada berapa? 99, ya, yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, yang sudah kita pelajari ada Al-Hayyu, Al-Mumit, ya, Al-Qayyum, Al-Ahad. Nah, paling tidak ada 4 itu yang harus kalian pahami, ya, bagaimana Allah itu yang maha mematikan. Ingat, kehidupan kita itu nggak lama, sayang, ya. Allah yang nanti akan menentukan akhir hidup kita. Begitupun lihat orang-orang yang kita cintai, ya, di sekeliling kita, termasuk orang tua kita. Berbuatlah kebaikan untuk mereka, ya. Kenapa? Karena kalau suatu saat Allah ambil, terputuslah kebaikan itu. Kecuali kalau kita terus berdoa, itu nggak akan terputus. Kita melakukan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan oleh mereka, itu suatu hal yang luar biasa. Harus kita jaga, ya, diri kita, ya, untuk tetap melakukan amal ibadah, sayang, ya. Nah, kemudian Al-Hayyu, Allah maha menghidupkan, ya. Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri. Artinya kita pun harus mempunyai sikap mandiri, ya. Jadi tidak ketergantungan. Itu sama halnya dengan kita mengambil hikmah dari sifat Allah Al-Qayyum, ya. Tentu jauh, ya, Allah maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Sementara kita sebetulnya membutuhkan makhluk-makhluk yang lain, ya. Tetapi tetap kita minta pertolongan kepada Allah. Al-Ahad, ini ada dalam surat Al-Ikhlas, ya. Allah itu Maha Esa. Kita yakini tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Itu harus yakin. Makhluk itu merupakan semua ciptaan Allah. Allah adalah Al-Khaliq, ya. Allah adalah Maha Esa, tunggal, ya. Tidak ada yang menyerupainya. Kemudian, ya, itu tentang Asmaul Husna. Kemudian kitab Allah, ada berapa? Betul, ada 4. Ada Zabur, Injil, ya, Taurat, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Betul, kepada Nabi Musa. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ini kitab yang sampai sekarang kita pegang teguh, ya, yaitu kitab Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah, ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah tauladan kita. Dan semua para nabi, ya, itu sangat mengagungkan Rasulullah Muhammad. Nah, sekarang kita tugasnya apa? Mencontoh beliau, ya, apa yang dilakukan, apa yang menjadi amal ibadah, baik itu ibadah wajibnya, ibadah mahdoh, harus seperti contoh Rasulullah. Apalagi dengan kehidupan sehari-hari, Rasulullah sungguh menjadi satu kemuliaan, ya, ketika kita mencontoh beliau. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Tadi sudah Pak Iwan jelaskan dari awal sampai akhir, ya, tadi, ya, tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada guru, kemudian sesama teman, ya. Kemudian kalian pun sekarang mungkin ada adik dan kakak. Nah, coba bagaimana kita menjadi anak yang soleh, karena itu yang akan menjadi satu kebaikan yang terus mengalir, sayang, ya. Dan kebaikan itu sebetulnya untuk diri kita sendiri. Ketika kita memberikan suatu kebaikan, pada hakikatnya itu adalah untuk kita sendiri, ya. Walaupun nanti orang lain imbasnya akan merasa bahagia dan senang, ya, apalagi orang tua kalian yang merasa bangga, alhamdulillah anakku menjadi anak yang soleh, anak yang baik, rajin ibadah, ya.
Itulah cita-citaku menjadi anak yang soleh. Jadi harus diamalkan, tidak hanya paham tetapi harus diamalkan. Kemudian bulan Ramadan yang indah ya, kita sudah melaksanakan dan ke depan kita pun akan melaksanakan insya Allah ketika Allah memberikan usia kepada kita. Ini wajib kita lakukan selaku muslim untuk melakukan ibadah Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan. Ingat ayat yang pernah Pak Iwan minta tugas untuk dibacakan, ya Pak Iwan bacakan ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ya, insyaallah Pak Iwan kemarin juga banyak mendengar suara kalian luar biasa, lebih hebat, tajwid makhrajnya juga bagus-bagus. Terus belajar Al-Qur'an sayang ya. Ke orang tuanya boleh, ke gurunya, ke ustadznya, atau di masjid kalian belajar ngaji, silakan kalian pelajari ya, cara bacanya seperti itu. Anak-anakku, hikmah yang dapat diambil dari surat Al-Baqarah ayat 183 ini yaitu ternyata puasa ini diwajibkannya untuk orang yang beriman. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Dan ini puasa itu dilakukan oleh orang-orang nabi-nabi sebelumnya ya. Jadi selain Nabi Muhammad SAW